Ya baik, kali ini kita akan bahas perulangan di Python gitu ya. Dan sebelumnya kalian juga kan sudah pernah belajar gitu ya untuk algoritmanya, algoritma perulangan. Nah sekarang ini kita terapkan di bahasa pemrograman Python logikanya. Nah untuk formatnya ini bisa kita lihat di sini, yaitu for, kemudian variabel yang diulang, kemudian di sini ada fungsi in range, ada batas awal perulangan, batas akhir perulangan, kemudian ada stepnya. Ya, jangan lupa di akhir gunakan titik 2 di sini. Baru nanti di bagian ini adalah badan perulangan. Yang ada tulisan pernyataan yang diulang ya, ini badan perulangan. Nah, untuk var batas awal batas akhir ini harus bilangan bulat. Kemudian untuk perulangan yang menaik atau for menaik, berarti batas awal harus lebih kecil dari batas akhir. Nah, sedangkan untuk for menurun berarti kebalikannya, batas awal lebih besar dari batas akhir, kemudian stepnya harus min 1 itu ya untuk yang menurun. Tapi kalau yang menaik, batas awal lebih kecil dari batas akhir nilainya ya, kemudian stepnya misal 1 seperti itu. Nah kalau misalnya kita tidak memberikan nilai batas awal dan step di sini, maka secara otomatis batas awal itu bernilai 0 dan stepnya 1. Nah, nilai step ini tidak harus selalu 1, bisa 2, bisa 3 kan gitu ya. Tergantung kebutuhan ya. Seperti itu. Nah, di sini ada contoh for i in range 10. Artinya perulangan gitu ya. Batas awalnya dimulai dari 0 sampai dengan 10 min 1. Kemudian stepnya 1. Nah, sini kita lihat lagi. Batas akhir perulangan, nah di sini, atau program akan berhenti di batas akhir min 1. Ini berarti nanti dari 0 sampai dengan 9 saja ya. Jadi ketika dia sudah mencapai nilai 10, dia secara otomatis keluar dari perulangan ini ya. Di awal misalnya dieksekusi di sini for i in range 10, otomatis tadi batas awalnya 0, jadi pada saat di ini dieksekusi print i, berarti print 0 yang dicetak. Stepnya otomatis naik 1 gitu ya, jadi 0 tambah 1 1 kan di sini ya. Masih ada di range 0 sampai 9, iya kan 1 masih ada di range 0 sampai 9. Jadi di sini akan dicetak i nya kan sekarang 1, cetak 1 kan gitu ya, sampai dengan 9. Sekarang nilainya misal sudah 9 di sini, berarti masih ada di dalam range kan 0 sampai 9. Tadi batas akhir min 1, berarti nanti cetak angka 9 ya, cetak 9, kemudian tambah 1 jadi 10, keluar dia dari perulangan. Seperti itu ya. Seperti itu ini ilustrasinya di sini bisa kita lihat. Nah kemudian, di sini ada contoh di mana si batas awal dan stepnya dituliskan ya. Misal di sini ada contoh program perulangan dan mampu menghitung jumlah deretnya itu ya, deret perulangannya. Nah di sini di contoh ini batas akhirnya diinputkan oleh pengguna atau user. Misal batas akhirnya diinputkan 10 di sini ya. Sini 10, jangan lupa diubah menjadi integer, jadi cn. Jadi di sini ada for i in range 1,10,1 gitu ya. Ingat di sini kalau kita mau masukkan angka 10 berarti perulangan berhenti di 9 ya. Berarti nanti di sini dicetak print i 0 seperti tadi. Kemudian di sini ada jum plus 1, jumnya di atas 0, 0 tambah 1 1 ya. Sudah ke atas lagi. Sekarang i nya jadi 2, kan tadi 1 awalnya ya, 1 jadi 2, dicetak lagi print i 2 kan gitu ya. Kemudian 2 tambah sini bukan 2 tambah, ada jum plus 1, tadi jumnya sudah bernilai 1, tambah 1 lagi jadi 2.
naik lagi ke atas kan gitu ya. Sekarang ininya stepnya tambah 1, tadi 2 jadi 3. I print I nya kan 3 kan gitu ya. Terus sampai batas akhir min 1 sampai dengan ini 9. Sini ada jum plus 1 kan gitu ya. Jadi nanti dia menghitung jumlah deretnya ada berapa kan gitu ya. Di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Jumlah deretnya ada 9. Kan ada 9 tadi. Ya, berulang 9 di sini. Seperti itu. Kemudian perulangan yang selanjutnya, perulangan while ya. Sini while kondisi. Nah, di sini selama kondisinya true. Jadi selama kondisi true, maka pernyataan ini atau badan pengulangan ini akan terus dieksekusi. Ya, contoh di sini ada program deret genap. I diberi nilai awal 0. Di sini kemudian while I lebih kecil 10, maka ini dieksekusi dua baris yang ini. Kan gitu ya. Berarti sekarang di awal while I lebih kecil 10, I nya kan masih 0 ya. Ya. Berarti nanti ini masuk ke sini I tambah 2, I nya jadi 2 sekarang di sini. Print I berarti dicetak angka 2 kan gitu ya. Naik lagi, periksa lagi kondisinya. 2 lebih kecil 10, ya kan gitu ya. Berarti masih true. Berarti ini dieksekusi. 2 ditambah 2 sekarang kan I nya 2 ya. 2 ditambah 2 jadi 4. Print I, I nya 4, cetak 4 gitu ya. Sampai atas. Balik lagi ke atas. Sekarang 4 lebih kecil 10, ya kan gitu ya. Eksekusi lagi. 4 tambah 2 6 kan gitu ya. Nanti dicetak 6 nya di sini. 6. Naik lagi 8 kan gitu ya. Gitu, seperti itu. Terus seperti itu. Selama kondisinya benar. Ya. Akan terus dieksekusi. Nah, selanjutnya bagian break dan continue. Nah, untuk break dan continue di perulangan ini bisa diterapkan di while, bisa juga di for. Ya. Nah, untuk yang continue, ketika si perintah continue ini dieksekusi, maka ini baris bawahnya yang setelah continue ini sampai akhir, sampai sini, misalnya ada lagi ya sampai sini terus gitu ya, selama ada di dalam perulangan ini tidak akan dieksekusi ya. Jadi ketika continue dieksekusi bagian ini if, break gitu ya, kemudian print, yang ini tidak akan dieksekusi, langsung kembali lagi ke atas ke sini ke perulangan. Tapi ketika break yang dieksekusi, maka dia langsung keluar dari perulangan gitu ya. Di sini ada perulangan batas awalnya 1, batas akhirnya 10, berarti sampai 9 nanti. Kemudian stepnya 1 ya. Sini I nya sekarang 1 masuk ke sini ya. Diperiksa di sini ada percabangan, diperiksa. Jika I sama dengan 5 maka continue, jika I sama dengan 8 maka break kan gitu ya. Sekarang I nya 1, jika 1 sama dengan 5 kan tidak ya. Tidak, berarti yang ini tidak akan dieksekusi. Masuk ke sini, periksa lagi. Jika I sama dengan 8, kan 1 sama dengan 8 tidak kan gitu ya. Berarti badan perulangan if nya tidak akan dieksekusi. Langsung ke sini. Print I, berarti nanti dicetak di sini angka 1. Ya. 1, jangan cetak 1. Kan gitu ya. Taklah 1 kan gitu ya nanti hasilnya. Naik ke atas. Sekarang jadi 2 kan stepnya 1 ya. 1 kemudian stepnya 1 jadi 2. Masih ada dalam rank, berarti masuk dalam perulangan kan gitu ya. Sekarang if 2 sama dengan 5 kan tidak ya, berarti badan ini perulangannya tidak akan badan percabangannya tidak akan dieksekusi.
masuk ke sini. If 2 sama dengan 8, kan tidak ya, berarti badan percabangan ini juga tidak akan dieksekusi. Cetak lagi, berarti kan sekarang 2. Naik ke atas, sekarang jadi 3 kan itu ya, dicetak 3 kan itu. Nanti akhirnya cetak 3, 4 cetak kan itunya 4 cetak. Sekarang sudah sampai sini cetak 4, naik kan stepnya 1 jadi 5. Nah di sini 5 sama dengan 5 ya true, berarti kan kontinunya dieksekusi gitu ya. Berarti ya, yang if i8 tidak akan dieksekusi, breaknya tidak akan dilihat kan gitu ya. Kemudian print ini juga tidak akan dieksekusi, langsung kembali lagi ke atas ke sini. Berarti 5 tidak akan dicetak di sini. 6 sekarang ke sini kan enggak ya, enggak kena, berarti 6 masuk. Naik lagi jadi 7 ke sini tidak kena, ke sini tidak kena juga kan gitu ya. 7 sampai sini 7. Sekarang naik lagi jadi 8. Ini enggak, tidak terpenuhi ya, lewat. Sekarang 8 sama dengan 8 ya break. Nah, breaknya kena di sini. Berarti keluar dari perulangan. Ya, keluar dari perulangan. Ya, sudah, berarti nanti yang cetak hanya 1 2 3 4 6 7 saja, yang ini saja. Ya, seperti itu. Itu break dan continue. Nah, kemudian ada if tersarang. If tersarang, for yang tersarang. For tersarang. Nah, untuk for di dalam for, ini kan for di dalam for ya. Ini nanti prinsipnya, for yang bagian luar dieksekusi satu kali, kemudian for yang di dalam ini akan diselesaikan ya. Setelah itu baru kembali lagi ke for yang terluar ya. Contoh di sini ada for i in range 161, berarti dari 1 sampai 5 saja kan gitu ya, stepnya 1. Kemudian yang J nya for J in range 161 juga, berarti batas awal 1, nanti akhirnya 5, stepnya 1. Nah ketika ini dieksekusi ya, di awal for i in range 161, berarti kan awalnya 1 ya, i nya 1, ingat i nya 1. Kemudian masuk ke sini for J in range 161 gitu ya. Nah sekarang masuk ke badan perulangan yang di sini, print perulangan luar ke i nya tadi 1, kemudian perulangan dalam juga J nya baru di 1. Sudah. Apakah sudah sampai batas akhir? Kan belum yang ini ya. Berarti nanti setelah ini dieksekusi, dia kembali ke sini, ke atas lagi, ke for lagi, for yang dalam. Kan ini belum sampai batas akhir. Nah sekarang i nya jadi J nya jadi 2, for J in range 161, tapi J nya sekarang sudah bernilai 2 karena kan tadi 1, stepnya 1 jadi 2. Kemudian cetak lagi, print perulangan luar ke 1, i nya masih 1, kemudian perulangan dalam ke J nya sekarang 2 ya. Nah ini terus naik lagi, sekarang jadi 3 J nya, nanti dicetak lagi perulangan ke 1, perulangan dalam ke 3, terus sampai 5. Setelah ini selesai sampai bagian ini, nah dia baru kembali ke sini, ke atas lagi. Kan ini belum selesai perulangan luarnya ya. Sekarang tadi kan i nya 1, naik jadi 2, kembali lagi ke sini jadi 2, stepnya ada di 1 ya, jadi 2, i nya 2. Sekarang for J in range 161, jadi nanti dicetak di sini print perulangan luar kedua, perulangan dalam ke 1, kan J nya dari 1 lagi ya, yang ini tuh. Jadi seperti ini nanti hasilnya 1 2 3 4 5 tuh, ada 25 jadinya. Ada perulangan luar, perulangan dalam ya.
seperti itu. Untuk for terserang ya, nanti bisa dicoba. Terima kasih.